Kita kembali ke berita selanjutnya. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan pesan penting dari Presiden Prabowo Subianto terkait biaya haji tahun 2025 dalam rapat kerja Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR pada Senin 30 Desember ini hari. Dalam kesempatan tersebut, Menak mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo ingin agar biaya haji tahun ini bisa turun sebagai upaya untuk meringankan beban bagi ucapan Jemaah Haji Indonesia. Boleh nanti kita bahas, Pak. Ya, silakan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, insya Allah saya sangat berbahagia ya, diberi masukan yang sangat banyak, dan itu nanti pasti akan menyempurnakan nanti wawasan kami ketika nanti mempersiapkan banyak hal, karena materi-materi yang banyak di sini adalah sebetulnya materi panja ya. Tapi ini sangat bagus buat kami. Namun demikian saya perlu juga memberikan konfirmasi dan jawaban beberapa hal yang paling banyak dibicarakan tadi mengenai statement pemerintah tentang akan ada penurunan. Jadi kalau boleh saya sampaikan terus terang, kemarin kami memang diminta hadir di istana ya, bicara dengan Pak Menseknek, kemudian Pak Sekap, Pak Dasko ya, juga kemudian kami hadir bersama Pak Kepala Badan dan menyampaikan pesannya Bapak Presiden bahwa sama obsesinya Bapak Presiden kalau bisa biaya haji tahun ini diturunkan. Jadi saya kira harapan kita sama semuanya. Di depan kami dicegat oleh wartawan ya, saya memberikan jawaban-jawaban yang normatif aja Pak ya, karena belum waktunya kita bicara tentang angka karena belum ada panja ya. Tetapi yang namanya wartawan, hanya Pak Wamen memberikan pernyataan tahun ini akan turun, tapi sebetulnya itu mutlaknya, itu muqayyadnya ada. Apa itu mutlak? Jadi obsesinya Pak Wamen menyampaikan ini akan turun dengan harapan kalau segala sesuatunya itu terpenuhi. Nanti Pak Wamen akan berikan penjelasan dari pernyataannya itu Bapak Ibu. Nah, tapi saya juga berikan pernyataan lain bahwa itu tergantung juga dengan banyak faktor, misalnya kurs dolar pada waktu itu berapa, kemudian juga jangan-jangan ada masalah-masalah tiba-tiba peristiwa sejarah yang genting, itu kan juga bisa memberikan kontribusi, apalagi ini kan belum panja ya. Jadi angka finalnya itu adalah nanti setelah kita pembicaraan dengan DPR, tapi ya wartawan biasa lah Pak ya, menyampaikan apa adanya. Tapi nanti itu akan dijelaskan oleh Pak Wamen. Mengenai hal ini Pak Nanang, saya mencatat semua, insya Allah ini berharga buat kami. Kekhawatiran bahwa para pendamping nanti itu malah banyak diurus, karena obsesi mereka itu juga yang penting haji, padahal mereka itu diminta untuk melayani haji. Maka itu kami bersama dengan Kepala BPH Pak, bahwa prioritas yang akan menjadi pendamping atau pendamping haji nanti ini adalah memang niatnya untuk mendampingi dan membantu jamaah haji ya. Dengan tesnya pun juga kita berusaha untuk melakukan tes yang sebaik-baiknya ya, sebatas kemampuan kami tentunya, dan insya Allah diawasi langsung oleh teman-teman yang kompeten. Kemudian ya nanti angka-angka itu saya bicarakan secara khusus. Bu Sally, Bu, terima kasih Bu. Jadi banyak sekali masukan buat kami juga nanti untuk menjadi penyempurnaan, misalnya visa ziarah. Kami 2 hari yang lalu ya ketemu dengan Pak Menlu Pak. Saya mohon betul Pak Menlu dan juga Menteri Hukum HAM mengatasi persoalan-persoalan jamaah haji yang nginap, yang tadinya umrah tapi sampai menunaikan ibadah haji, dan itu menjadi sumber masalah banyak di pelaksanaan ibadah haji tahun lalu. Nah, kami bersepakat banyak hal. Kami juga akan dalam waktu dekat ini lebih intensif bicara dengan Menteri Dalam Negeri Bapak
banyak hal sebetulnya ya. Jadi jangan ada pemalsuan identitas. Ya misalnya suaminya meninggal, tapi kok tiba-tiba pendampingnya orang dari provinsi lain, satu kulit hitam, satu kulit putih. Itu ada semacam penipuan, dan bahkan Pak Tito mengatakan itu bukan penipuan biasa, itu sudah pidana tuh. Ada ancaman hukumannya. Jadi kami akan perketat siapa yang nanti akan menjadi pengganti terhadap almarhum atau yang tidak sanggup untuk membayar. Benarkah itu adalah muhramnya nanti akan datang yang akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Jadi ini kami pun juga akan bicarakan nanti lebih detail dengan Pak Menteri Dalam Negeri. Kemudian juga stay di Mekah, ya sama dengan ditanyakan juga yang lain. Kami juga bicarakan dengan kemarin kemungkinan apa yang bisa kita lakukan memperlama atau mempercepat stay-nya di Mekah. Kalaupun juga jumlah harinya tetap sama, tetapi kita bisa punya alternatif lain, tapi itu pun juga melalui persepakatan dengan bapak-bapak. Kami tidak ingin memutuskan sendiri ya. Bisa saja yang bikin mahal jemaah haji itu kan karena hotel dekat-dekat Mekah itu, dekat Ka'bah itu ya. Kalau kitab kuning yang kita lihat, misalnya di dalam kitabnya Ibnu Arabi itu, jadi ada riwayatnya begini Bapak. Ibnu Arabi itu bingung. Ada hadis yang mengatakan bahwa salat di Mekah itu 100.000 lebih utama daripada salat di luarnya. Bahkan ada riwayat 200.000. Nah, Ibnu Arabi ini seorang ulama, bahkan Imamul Aulia menurut istilahnya sebagian sufi. Dia ingin klarifikasi, dia ingin memastikan yang dimaksud 100.000 lebih utama itu salatnya itu di mana. Akhirnya di dalam riwayat itu, di dalam Futuhatul Makkiyah jilid 1 itu ada 4 jilid, ada versi 6 jilid kitabnya. Maka tiba-tiba Abu Bakar datang. Menjelma muncul di depan di mukanya. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Redaksinya ada. Saya ingin tanyakan apa yang dimaksud hadis Nabi ini. Apakah 100.000 itu pelataran Ka'bah atau di kota haram? Lalu Abu Bakar menjawab, ketika Rasulullah menyampaikan berita itu kepada kami, bukan saja di pelataran Ka'bah ini, tetapi juga kota haram. Ya, perbatasan tanah haram itu kan kalau kita masuk itu ada monumen Qur'annya itu. Ya, itu yang dimaksud tanah haram. Jadi tidak mesti harus kita sholat di depan Ka'bah dapat 100.000. Masjid di luar sepanjang dalam radius kota haram itu pun juga pahalanya sama. Nah, jika demikian halnya, maka kita bisa juga merekayasa. Ini bahasa saya di sini. Ya mungkin cukup 3 atau 4 hari di dekat-dekat Ka'bah, hotelnya mahal-mahal itu, tapi kita juga bisa menggunakan lapis-lapis luar. Pemirsa, jangan lupa ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BI-TV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.